box yang pertama terdapat pointer. Secara default dipilih ketika membuka tab toolbox. Pointer ini digunakan untuk melakukan drag and drop objek dari toolbox menuju form. Selain digunakan untuk melakukan drag and drop objek, pointer juga digunakan untuk mengubah ukuran button, surface, form, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua, terdapat tombol button yang merupakan elemen yang sangat penting digunakan ketika Anda membuat sebuah aplikasi GUI atau Graphical User Interface, dan objek ini dapat digunakan untuk membuat tombol login, menu, dan masih banyak lagi. Tombol yang ketiga terdapat checkbox. Checkbox merupakan suatu persegi yang dapat dicentang. Checkbox biasanya dapat digunakan untuk membuat program dengan fitur pilihan yang mana user dapat memilih suatu opsi. Checklist box merupakan kumpulan checkbox di dalamnya, akan tetapi memiliki nama yang sama. Jadi semua checkbox dalam checklist box akan menjadi suatu informasi. Tombol yang kelima terdapat combo box. Combo box merupakan text box dengan fitur drop down list yang berisi beberapa informasi yang dapat dipilih oleh user. Tombol yang keenam terdapat date time picker. Date time picker merupakan suatu elemen atau objek pada toolbox Visual Studio yang digunakan untuk mengambil data kalender. Objek ini biasa digunakan untuk form tanggal lahir dan sebagainya, yang menggunakan informasi waktu. Selanjutnya terdapat label. Label merupakan salah satu objek dalam toolbox Visual Studio yang dapat dipakai untuk menampilkan teks label. Objek ini sering digunakan untuk membuat judul program, membuat nama form, dan lain sebagainya. Untuk tombol yang ke-8, link label. Mirip seperti label, akan tetapi link label dapat berisi sebuah URL link pada website tertentu. Selanjutnya terdapat list box, merupakan suatu box yang terdapat beberapa item di dalamnya. Hampir mirip seperti combo box, namun ada sedikit perbedaan. Apabila combo box terdapat fitur drop down untuk melihat semua item di dalamnya, list box tidak seperti itu. List box akan menampilkan semua item pada box secara langsung. Tombol yang ke-10 adalah list view. Hampir mirip dengan list box, perbedaannya adalah item pada list view dapat dikostumisasi satu persatu, seperti warna, font, ketebalan, dan lain sebagainya. Dapat dikatakan item pada list view mempunyai properties sendiri-sendiri. Selanjutnya terdapat Max Text Box, merupakan versi pengembangan dari text box standar yang mendukung sintak deklaratif yang dapat digunakan untuk menerima ataupun menolak input dari user. Dengan menggunakan text box versi Max, dapat menentukan spesifikasi input sesuai ketentuan. Misal input tersebut harus mengandung huruf R dan sebagainya. Selanjutnya terdapat Month Calendar. Month Calendar merupakan salah satu objek pada toolbox di Visual Studio yang berfungsi untuk mengambil data kalender. Hampir mirip dengan data picker, hanya saja berbeda pada user interface-nya. Month Calendar menampilkan box besar dengan data kalender satu bulan. Kemudian terdapat Notify Icon, merupakan salah satu komponen yang ada pada toolbox Visual Studio yang berguna untuk menampilkan icon aplikasi pada Notify bar. Objek ini dapat digunakan untuk menampilkan pemberitahuan aplikasi. Selanjutnya terdapat Numeric Up Down, merupakan text box yang berisi nilai numerik dan value-nya dapat dinaikkan ataupun diturunkan dengan icon up atau down. Setelah itu terdapat Picture Box, salah satu komponen pada toolbox yang berfungsi untuk menampilkan gambar. Kemudian terdapat Progress Bar, digunakan untuk membuat icon progress ketika teks sedang dijalankan. Selanjutnya terdapat Radio Button, pada Visual Studio dapat digunakan untuk membuat suatu pilihan dari beberapa opsi yang mana user dapat menentukan pilihannya. Radio Button dapat digunakan misalnya untuk memilih jenis kelamin, laki-laki ataupun perempuan, dan biasanya ditulis menggunakan tanda lingkaran. Kemudian terdapat Rich Text Box, merupakan text box yang mempunyai ukuran lebih besar. Selain itu, elemen juga mempunyai fitur kostumisasi pada teksnya, seperti text formatting dan lain sebagainya. Kemudian terdapat text box, merupakan kontrol yang digunakan untuk menampilkan ataupun memasukkan teks ke dalam aplikasi. Setelah itu terdapat tooltip, merupakan suatu deskripsi atau penjelasan tertentu terhadap elemen yang muncul ketika pointer berada atau menghover pada objek tertentu. Selanjutnya terdapat tree view, digunakan untuk menampilkan koleksi item berlabel secara hierarki yang mana masing-masing diwakilkan oleh node. Yang terakhir adalah web browser, merupakan objek yang berfungsi untuk menampilkan suatu halaman web berdasarkan URL atau file HTML tertentu.
Itulah elemen-elemen yang berada di dalam Command Control Toolbox. Kalian dapat mencoba satu persatu agar lebih mendalami fungsinya. Terima kasih.